Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Bonita Hirza, Magister Pendidikan, dan Bapak Muslimin, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Matematika SMA. Sebelumnya perkenalkan, saya Erwita Riansyah dengan NIM 332017-010. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai lingkaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan definisi dari lingkaran, persamaan lingkaran, kedudukan titik terhadap lingkaran, kedudukan garis singgung pada lingkaran, dan persamaan garis singgung. Langsung saja, yang pertama kita masuk ke definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Jadi lingkaran ini terbentuk dari titik-titik yang berjarak sama ini yang dinamakan dengan jari-jari. Jadi dari titik ini ke titik ini sama. Titik ini ke sini 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 sama. Dan seterusnya dengan ukuran yang sama. Nah, sedangkan titik yang tertentu ini ialah yang dinamakan dengan pusat lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Yang pertama, lingkaran yang berpusat di O 0,0 seperti pada gambar ini. Nah, persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari R dapat dirumuskan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contohnya, misalkan diberikan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 dan jari-jari 3. Maka yang pertama kita buat persamaan lingkarannya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, perhatikan soal, jari-jari 3. Jadi R kita ganti dengan 3. Karena di sini R kuadrat, jadi 3 kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Jadi kita dapat persamaan lingkaran ini, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Yang kedua yaitu lingkaran yang berpusat di P, A, B. Persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B dan jari-jari R dapat dirumuskan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, gambar dari lingkaran yang berpusat di A, B seperti ini contohnya. Yang ketiga yaitu persamaan umum lingkaran. Persamaan umum lingkaran dapat kita rumuskan dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan pusat P min setengah A, min setengah B dan jari-jari R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan titik terhadap lingkaran. Nah, di sini ada 3 buah lingkaran dengan titik Q di dalam lingkaran, pada lingkaran, dan di luar lingkaran. Yang pertama, kedudukan titik P, X, Y terhadap lingkaran dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R. Ini ada 3 syarat. Yang pertama, titik Q di dalam lingkaran jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kurang dari R kuadrat. Jadi misal di sini ada jari-jari dan ada titik Q. Jarak titik Q ini dengan pusat lebih pendek dari panjang jari-jari. Artinya titik Q tersebut berada di dalam lingkaran. Nah, jika panjang jari-jari itu sama dengan jarak titik
Q ke titik pusat, berarti titik Q tersebut berada pada lingkaran. Jika jarak titik Q ke titik pusat lebih panjang atau lebih besar dari panjang jari-jari, berarti otomatis titik Q berada di luar lingkaran. Contoh soal, diketahui titik P min 1,6 dengan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40. Tentukan kedudukan titik P terhadap lingkaran tersebut. Pertama kita lihat persamaan, kita tuliskan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40. Di mana P ini X, Y. Jadi min 1 adalah X, 6 adalah Y. Kita substitusikan. Min 1 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 40. Min 1 kuadrat adalah 1, 6 kuadrat adalah 36. Sama dengan 40. 1 ditambah 36, 37. 40. 36 lebih kecil dari 40. Artinya jarak titik P dengan titik pusat lebih pendek dari panjang jari-jari. Artinya titik P tersebut terdapat di dalam lingkaran. Yang kedua, kedudukan titik T X1, Y1 terhadap lingkaran dengan persamaan X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini syaratnya sama dengan syarat kedudukan titik yang pertama tadi. Kalau titik P berada di dalam, artinya X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat itu lebih kecil dari R kuadrat. Jika titik P pada lingkaran, berarti X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika titik P di luar lingkaran, artinya X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas kedudukan garis singgung pada lingkaran. Selanjutnya kedudukan garis singgung pada lingkaran. Nah, ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, garis memotong lingkaran di 2 titik. Gambarnya seperti ini. Garis menyinggung lingkaran atau memotong di 1 titik, gambarnya seperti ini. Dan garis tidak memotong dan tidak menyinggung lingkaran, gambarnya seperti ini. Cara menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, syarat yang harus dipenuhi tentang kedudukan garis terhadap lingkaran yaitu misalnya persamaan garis Y sama dengan MX ditambah N dan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kemudian disubstitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran sehingga diperoleh persamaan kuadrat gabungan antara garis dan lingkaran, sehingga nilai diskriminannya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, garis dan lingkaran berpotongan di 2 titik jika dan hanya jika D lebih besar dari 0. Artinya, nilai diskriminannya bernilai positif, maka garis dan lingkaran akan berpotongan. Yang kedua, jika D sama dengan 0, artinya garis dan lingkarannya bersinggungan. Dan jika nilai diskriminan bernilai negatif, berarti garis dan lingkaran tidak berpotongan. Karena garis dan lingkaran tidak berpotongan dan tidak bersinggung jika dan hanya jika D kurang dari 0. Artinya diskriminan bernilai negatif. Yang terakhir kita bahas mengenai persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung pada lingkaran melalui titik T X1, Y1.
Yang pertama, persamaan garis singgung pada lingkaran dengan pusat 0,0 melalui titik T X1, Y1. Maka dirumuskan X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Nah, untuk mengingat rumus ini yang harus kalian ingat itu adalah rumus lingkaran yang berpusat di 0,0. Rumusnya tadi kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kita jabarkan, jadi X kuadrat adalah X dikali X, Y kuadrat Y dikali Y sama dengan R kuadrat. Jadi bisa kita tulis X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat untuk persamaan garis singgung pada lingkaran dengan pusat 0,0. Begitu juga untuk yang kedua, persamaan garis singgung pada lingkaran dengan pusat A, B melalui titik T X1, Y1. Lingkaran yang berpusat di A, B X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika kita jabarkan, X dikurang A kuadrat berarti X dikurang A dikali X dikurang A ditambah Y dikurang B kuadrat, artinya Y dikurang B dikali Y dikurang B. Untuk pembeda kita beri 1, X1 dikurang A dikali X dikurang A ditambah Y1 dikurang B dikali Y dikurang B sama dengan R kuadrat. Itu untuk mempermudah kita mengingat rumus dari persamaan garis singgung pada lingkaran. Nah, yang ketiga yaitu persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 yang melalui titik T X1, Y1. Maka didapat rumus X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A dikali X ditambah X1 ditambah setengah B dikali Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran dari X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 25 menyinggung 6,2. Jawab. Yang pertama, kita perhatikan persamaan garis singgung lingkaran. Kita tulis ya. X dikurang 3 kuadrat ditambah Y ditambah 2 kuadrat sama dengan 25. Ini persamaan ini berarti persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di A, B. Kita jabar. Jika kita tidak mengingat rumus, kita bisa menjabarkan dari soal ini. X dikurang 3 kuadrat, kita jabarkan X1 dikurang 3 dikali X dikurang 3 ditambah Y1 ditambah 2 dikali Y ditambah 2 sama dengan 25 menyinggung di 6,2, artinya 6 adalah X1 dan 2 adalah Y1. Kita substitusikan jadi X1 6 dikurang 3 dikali X dikurang 3 ditambah Y1 2, jadi 2 ditambah 2 dikali Y ditambah 2 sama dengan 25. 6 dikurang 3 adalah 3 dikali X dikurang 3 ditambah 2 ditambah 2 4 dikali Y ditambah 2 sama dengan 25. Kemudian kita kalikan 3 dikali X 3X, 3 dikali min 3 min 9, 4 dikali Y 4Y, 4 dikali 2 8 sama dengan 25. Kemudian kita urutkan 3X ditambah 4Y sama dengan 25. 8 pindah ruas menjadi min 8, min 9 pindah ruas jadi 9, sehingga didapat 3X ditambah 4Y sama dengan 26. Jadi persamaan garis singgung lingkaran ini adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 26. Selanjutnya, persamaan garis singgung pada lingkaran dengan gradien tertentu. Persamaan yang pertama, persamaan garis singgung pada lingkaran dengan pusat O 0,0 dengan jari-jari R.
Rumusnya yaitu Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat, dimana M ini merupakan gradien. Yang kedua, persamaan garis dengan gradien M pada lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Rumusnya jadi Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Rumus ini hampir sama. Untuk memudahkan kita mengingatnya, jika dia berpusat di A, B, artinya dalam rumus ini akan memuat A dan B. Y ini selalu berpasangan dengan B, jadi Y dikurang B. X selalu berpasangan dengan A, jadi X dikurang A. Contoh soal. Contoh, tentukan persamaan garis singgung lingkaran dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 8 yang bergradien 3/4. Pertama, perhatikan persamaan garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran ini pusat 0,0 ya. Jadi kita menggunakan rumus Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Y sama dengan, perhatikan soal, gradiennya 3/4. Jadi 3/4 X plus minus R-nya ya. Ini rumus awalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya R kuadrat adalah 8. Jadi untuk R adalah akar 4 kali 2. Jadi R adalah 2 akar 2 dikali akar 1 ditambah 3/4 kuadrat. Y sama dengan 3/4 X plus minus 2 akar 2 dikali 1 ditambah 3/4 nya kita kuadratkan. 3 dikali 3 9, 4 dikali 4 16 sehingga didapat 9/16. Y sama dengan 3/4 X plus minus 2 akar 2. 1 ditambah 9/16 25/16. Kemudian Y sama dengan 3/4 X plus minus 2 akar 2. Nah, akar 25/16 ini kita akarkan. Jadi akar 25 yaitu 5, akar 6, akar 16 yaitu 4. Jadi 5/4. Y sama dengan 3/4 X plus minus 2 akar 2 dikali 5/4 dikali 4. Kenapa dikalikan 4? Karena untuk menghilangkan per. Ini pernya 4 kan? Sama-sama 4. Jadi bisa kita kalikan dengan 4 untuk menyederhanakan soal ini. Sehingga Y dikali 4, 4Y, 3/4 X dikali 4, 3X plus minus 5/4 dikali 4, 5. 5 dikali 2 akar 2. 5 kita kalikan dengan 2, 5 dikali 2 10 akar 2. Kemudian kita urutkan. 3X pindah ruas jadi min 3X ditambah 4Y plus minus 10 akar 2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan dua persamaan lagi. Yang satu untuk yang bernilai positif dan yang satu lagi yang bernilai negatif. Jadi yang persamaan pertama yaitu min 3X ditambah 4Y ditambah 10 akar 2 sama dengan 0. Persamaan kedua, min 3X ditambah 4Y dikurang 10 akar 2 sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari suatu titik di luar lingkaran. Nah, garis singgung yang melalui satu titik di luar lingkaran biasa disebut dengan garis singgung kutub atau garis singgung polar. Nah, jadi garis singgung di luar lingkaran. Ini garis singgung dari satu titik yang di luar lingkaran ini dinamakan dengan garis singgung kutub atau garis singgung polar. Jika sebuah titik X1, Y1
terletak di luar lingkaran. Garis singgung dapat dicari dengan menarik garis lurus. Dari titik ini kita tarik sebuah garis hingga menyinggung lingkaran. Maka inilah yang dinamakan dengan garis singgung. Sehingga bisa terdapat dua garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran tersebut. Dari titik ini kita tarik garis sehingga menyinggung lingkaran. Ini garis singgung yang pertama. Ini kita tarik lagi sehingga dapat garis singgung yang kedua. Contoh, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9 yang melalui titik 0, min 9. Nah, persamaan garis yang melalui titik 0, min 9 dengan gradien M adalah rumusnya y min y1 sama dengan M x min x1. Y dikurang y1 nya min 9 sama dengan M dikali X dikurang X1 nya adalah 0. Jadi Y ditambah 9 sama dengan MX. Y sama dengan MX dikurang 9. Jika garis tersebut menyinggung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9, maka persamaan garis singgungnya ditentukan dengan mensubstitusikan persamaan garis ini ke dalam persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. X kuadrat ditambah Y tadi kita dapat MX dikurang 9 kuadrat sama dengan 9. Jadi X kuadrat ditambah MX dikurang 9 kuadrat kita pecah jadi M kuadrat X kuadrat min 18MX ditambah 81 sama dengan 9. Ini bisa kita sederhanakan jadi 1 ditambah M kuadrat dikali X kuadrat dikurang 18MX ditambah 72 sama dengan 0. Diketahui jika garis menyinggung lingkaran, maka diskriminannya D sama dengan 0. Untuk persamaan garis singgungnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. A-nya yaitu 1 ditambah M kuadrat, B-nya 18M, C 72. Kita substitusikan B yaitu 18M. Karena kuadrat jadi 18 kuadrat M kuadrat dikurang 4. A-nya 1 ditambah M kuadrat dikali C-nya 72 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan jadi 18M kuadrat dikurang 4 dikali 1M kuadrat dikali 4 sama dengan 0. Sederhanakan lagi jadi 9M kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah M kuadrat dikali 2 sama dengan 0. 9M kuadrat kita kalikan min 4 dikali 1 min 4 dikali 2 min 8 min 4 dikali M kuadrat min 4M kuadrat dikali 2 min 8M kuadrat sama dengan 0. 9M kuadrat dikurang 8M kuadrat jadi M kuadrat sama dengan min 8 pindah ruas jadi 8, sehingga didapat M sama dengan plus minus akar 8. Jadi untuk M yang pertama yaitu 2 akar 2 dan M yang kedua yaitu min 2 akar 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai M ke dalam persamaan garis Y sama dengan MX min 9. Dari mana dapat ini? Ialah dari angka pertama tadi. Jadi untuk M1 sama dengan 2 akar 2. Jadi Y sama dengan M-nya kita ganti jadi 2 akar 2 dikali X dikurang 9.
Nah, untuk M yang kedua sama dengan min 2 akar 2. Jadi Y sama dengan min 2 akar 2X dikurang 9. Jadi persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9 yang melalui titik 0, min 9 adalah Y sama dengan 2 akar 2X dikurang 9 atau Y sama dengan min 2 akar 2X dikurang 9. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai lingkaran. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.